Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPS kelas 7 dengan materi potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, antara lain air, tanah, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, dalam pembahasan akan kita batasi, yaitu A. Potensi sumber daya hutan, B. Potensi sumber daya tambang. Sekarang kita akan membahas potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar tersebut masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Namun, di beberapa wilayah di Indonesia, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang, hutan kita akan habis. Hutan memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu 1. Menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. 2. Tempat hidupnya flora dan fauna. 3. Mencegah terjadinya erosi atau pengikisan. 4. Menghasilkan oksigen dan menyerapkan karbon dioksida. 5. Sumber kehidupan bagi masyarakat. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi bagian B, potensi sumber daya alam tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Jenis-jenis bahan tambang tersebut antara lain 1. Minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Daerah penghasil minyak bumi antara lain Loksmawe, Cilacap, Balikpapan, Pulau Seram, Sorong, dan lain-lain. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan pertambangan. Batu bara banyak dijumpai di Kalimantan Timur dan Sumatera. 3. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Bauksit banyak ditemukan di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat. 4. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Penambangannya terdapat di Cilacap, Pegunungan Verbek di Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. 5. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Tambang emas terbesar di Indonesia terdapat di Papua, Freeport Timika, Kalimantan Barat, Aceh, Sulawesi Utara, yaitu di Bolaan Mongondo,
bangsa. 2. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut wilayah Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang akan kita bahas adalah A. Perikanan, B. Hutan mangrove atau hutan bakau, C. Terumbu karang. 1. Perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan timur. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Sedangkan di kawasan Indonesia bagian timur dengan rata-rata kedalaman 4.000 meter banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Selain ikan yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak yang melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Misalnya di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakkan adalah ikan bandeng dan udang. 2. Hutan mangrove atau bakau. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Ada 2 fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. A. Fungsi ekologis. Fungsi ekologis adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Juga melindungi pantai dari abrasi air laut. B. Fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis hutan mangrove adalah berupa nilai ekonomis dari kayu sebagai kayu bakar, bahan pembuat arang, bahkan dapat dijadikan bahan pembuat kertas. Ya, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia, bahkan juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Terumbu karang memiliki banyak manfaat, baik manfaat yang bersifat ekonomis, ekologis, maupun sosial ekonomi. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran IPS kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.